Coba baca. Ya, syada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah bahas hukum taklifi. Ada berapa hukum taklifi? Ada 5. Indal Hanaf berapa, Puan? Nggak tahu dia, tahu nggak? Nggak masuk kemarin. Apa, Bal? Hanaf? Apa tambahannya? Makruh tahrim dan makruh tanzih. Apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Apa bedanya? Kalau haram dalilnya qat'i. Kalau makruh tanzih dalilnya dhanni. Ya. Ya, jadi makruh tahrim itu dalilnya dhanni. Dia haram tapi dalilnya dhanni. Kalau ada orang mengingkari masih belum kufur begitu. Tapi kalau haram qat'i dia, mengingkari kufur. Jadi kalau yang sudah qat'i diingkari kufur gitu. Makruh tanzih itu ya yang diperintahkan untuk meninggalkan lebih bagus begitu. Ya. Ya, baik. Sekarang al-hukmul wad'i. Al-hukmul wad'i huwa Allah Ta'ala al-waridu bi'adi syai'in sababan aw syartan aw man'an aw qabilan aw fasidan aw azimatan aw musyatan. Hukum wad'i adalah kitab Allah Ta'ala yang datang berfungsi menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau mencegah atau pengesah atau perusak ataupun hukum asal ataupun keringanan. Wa'anwaruhu kama yattajibu bil ta'rif sab'atun. Dan macam-macam hukum wad'i sebagaimana dijelaskan di definisi itu ada 7. Al-awwalu asbabu, yang pertama sebab. Asbabu bil wad'i makna'u al-hablu wa ma yatawassalu bihi ila ruhi. Sebab secara bahasa artinya adalah tali dan segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Karena fi qoulihi ta'ala kalian bisa berbeda sama. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, maka tentangkanlah dengan tali perahu. Wa inna rusuliyin dan menurut ulama usul wawas bulzahirun membegitu dan dari disabaiu ala qawlihi alamatan al-hukmin syar'iyyu. Sebab adalah satu sifat yang zahir dan teratur yang dari sang itu bisa kepada keadaan sifat tersebut sebagai sebuah ciri bagi satu hukum syar'i. Waqad arafna fi mabhasil qiyasi anna sababa a'ammu min al-ilati. Dan kita telah ketahui pada pembahasan qiyas bahwa sebab itu lebih umum dari ilat. Wa kullu ilatin sababun, maka ada setiap ilat itu sebab, walaysa kullu sababin ilatan, dan tidaklah setiap sebab itu ilat. Iya. Jadi ilat dengan sabab itu hampir-hampir gitu, kayak sama begitu. Tapi kullu sababin illatun. Walaysa kullu sababin, kullu illatin sabab. Kullu illatin sabab, setiap ilat itu pasti sabab. Tapi ya walaysa kullu sababin illatan. Setiap sabab itu bentuk ilat. Kayak begini contohnya. Orang buka puasa gitu. Dia buka puasa, sedang bepergian jauh. Ya, udah gitu jalannya naik bis lagi, gak ber-AC lagi, macet lagi, pulang kampung. Kan haus dan lapar. Dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh itu, ya, dia dibolehkan untuk berbuka. Apa ininya? Apa itu? Kenapa dia dibolehkan untuk berbuka? Kenapa? Karena dia dibolehkan dibuka itu karena sebab dia lapar atau karena ada ilat dia karena sebab dia lapar atau karena ada ilat dia safar. Orang pulang kampung kehausan, dia boleh berbuka.
Ya, karena perjalanan jauh kan ya. Nah, ini orang boleh berbuka ini karena masyaqqah atau karena safar. Kalau dikatakan masyaqqah, sebabnya masyaqqah gitu. Kalau lapar, orang haus pulang kampung, bisnya gak ber-AC lagi, jalan di jauh, macet lagi, haus, lapar, ya, perjalanan jauh. Nah, itu kan ada masyaqqah, ya kan? Boleh dia berbuka, betul gak? Gitu. Sekarang orang pulang kampung ke Surabaya, atau ke Surabaya dan Singapura pulang kampungnya jauhan lagi, gitu ya. Naik pesawat cuma 1 jam, langsung sampai ke Changi, ya terminal tuh, bandara Changi. Pernah nggak ke Singapura? Hah? Bukannya sering ke Singapura? Siang-siang ke dapur. Ya. Pergi ke Singapura dengan pergi ke Papua lebih keren mana? Fajar lagi mana? Lagi ke Papua. Iqbal kemana? Lagi ke Singapura, kerenan mana? Singapura ya, padahal jauhan Papua. Jadi tiketnya malah Papua ya. Nah, pergi ke Singapura, perjalanan cuma 1 jam. Boleh nggak berbuka? Nggak ada masyaqqah, 1 jam doang. Nggak lapar, nggak haus. Boleh nggak buka? Kenapa? Nah, makanya. Jadi orang berbuka itu apa? Karena masyaqqah atau karena safar? Safar. Ini safar ini disebut apa? Illah. Ya, gitu. Tapi dia bisa dikatakan sebab, begitu kan? Setiap ilat itu sebab. Sebabnya dia safar, begitu. Sebabnya dia safar. Nah, itu nih pulang nih. Ya, ke Teleduk misalnya, rumah Teleduk. Macet. Ya. Kayak waktu itu kan pernah terjadi tuh malam Kamis 2 pekan yang lalu tuh, yang banjir. Rasanya kayak itu. Saya pulang dari pesantren itu pulang habis asar, berarti jam 4 kurang. Waktu itu asar kan sekarang masih cepat ya. Padahal situ masih asar masih lebih cepat lagi tuh, jam 3 kurang atau jam 3. Sekarang udah jam 3 ya, di jam 3. Tapi tadi jam 3 kurang. Berarti habis sholat asar, berarti baru setengah 4-an pulang. Sampai rumah jam berapa? Jam 10 lewat. Hampir setengah 11 ya. Dari pesantren ke rumah jarak paling banyak kalau lewat tol 30 kilo. Kalau lewat jalan biasa ya nggak sampai 30 kilo, paling 23 atau 25. Kalau tol kan muter di begitu ya. Kalau jalan biasa ya nggak muter ya, terpangkas 5 kiloan. Nah, itu sampainya berapa jam tuh? Hah? Iya, boleh nggak buka? Kan ada masyaqqah. Nah, ini ya, jadi masyaqqah itu belum tentu membolehkan orang berbuka. Jadi nggak boleh dibuka. Orang jarak dekat gitu. Selama dia masih bisa tahan, wajib dia tahan. Kecuali kalau dia nggak kuat, dia bisa meninggal. Seperti pekerja keras, nyangkul. Emang nggak ada kerjaan lagi dia. Nyangkul, kalau dia nggak nyangkul, nggak gali, tukang gali tuh, ya. Di bulan Ramadan lagi galinya, karena otomatis berat tuh. Boleh kali dia buka? Nggak boleh. Kalau memang benar-benar dia nggak kuat lagi, kalau seandainya kata dia nggak minum, dia kelenger, nah, baru boleh buka. Itu. Tapi orang pergi pulang ke Singapura, cuma 1 jam, nggak ada masyaqqah. Ya, tapi dibolehkan untuk berbuka karena memang bukan sebab, tapi ilat gitu. Ilatnya safar. Ya, terus. Ini dia nih, ada nih ya. Ya. Kadang ada sebab itu sesuai dengan hukum syar'i, maka dinamakan sebagai ilah. Iya, disebut katakan sebabnya safar. Ya, kebetulan sama begitu ya. Ya, terus mislu safari sababun bijawazil fitri fi Ramadan. Seumpama safar menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa pada bulan Ramadan. Bahwa munasibun zahirun, dan safar ini adalah kesesuaian yang jelas.
Dikadungi masyaqqata karena di dalam sabar mengandung kesulitan. Allati taqtadi tarfiso yang menuntut sebuah keinginan. Iya, karena sabar itu ya mengandung masyaqqah. Tapi ada juga sabar tidak mengandung masyaqqah. Tapi boleh nggak berbuka? Tetap boleh karena ilatnya safar bukan masyaqqah. Itu. Terkadang sebabnya itu berkaitan juga dengan hukum yang yang ditetapkan yang namanya ilat. Ya orang safar biasanya memang masyaqqah. Ya sesuai begitu. Jalan jauh biasanya masyaqqah. Tapi bukan itunya yang menyebabkan dia boleh untuk berbuka. Tapi adalah safarnya. Itu. Terus Menyusul sababun tahrim al-khamri dan memabukkan menjadi sebab bagi haramnya khamr. Bahwa wasful mulazibun dan ini menjadi sifat yang sesuai. Li'annahu yuzhibul ukula wa yujibuha. Karena bahwa memabukkan itu dapat menghilangkan akal-akal dan menghilangkan akal. Waqat al-ambil al-wadi dan jadi iskar itu, khamar itu haram. Apa sebabnya? Ya, sebabnya memabukkan. Sekarang kalau minumnya dikit, ya kata orang anak gaul seloki, ya seloki minumnya, seloki cuma setutup botol minum, mabuk nggak? Nggak mabuk, haram nggak? Haram. Jadi apa ilatnya? Apa dikatakan dia ini? Karena dia khamr, gitu. Ya walaupun memang dia itu memabukkan, tapi bukan memabukkannya itu, karena khamrnya itu, najisnya itu, gitu. Terus. Membunuh dengan sengaja menjadi sebab yang sesuai bagi wajibnya kisos. Diandahu yang menawar tidak ada hayati karena bahwa kisos itu mencegah kesewenang-wenangan terhadap orang yang hidup, menyafazul anfasa wa tibah, menjaga nafas dan juga darah. Wahai yusama aidan berkata, ini semua digolongkan juga sebagai ya. Terus. Qad yakunu ghayru munasibin kalimat syamsi. Kadang ada sebab itu tidak sesuai seperti terbitnya matahari. Dua sebab pun wujud salat zuhri, terbitnya matahari itu menjadi sebab bagi wujud salat zuhur. Dikauli ta'ala karena pada firman Allah Ta'ala ini salat dari duduk syamsi, dirikanlah salat ketika terbitnya matahari. Nah, ini nggak munasib nih dengan hukum. Tapi ini sebuah ketetapan, salat itu wajib diduluki syamsi, sebabnya tergelincirnya matahari, gitu. Nah kalau tadi safar, ya sebabnya safar, ya, safar itu merupakan ilat, tapi bisa dikatakan sebab karena dia berkesesuaian dengan hukum yang dia katakan ilat, ya sebabnya safar, sebab safar itu sebenarnya ilat, gitu. Ya bisa dikatakan sebab, tapi ini dikatakan munasib. Itu munasib, dia berkecocokan antara sebab dengan ilah, gitu. Tapi terkadang nggak cocok juga sebab dengan ilat. Orang wajib sholat setelah tergelincir matahari, apa? Kenapa? Ya karena sebabnya sudah tergelincir, bukan ilatnya itu, bukan ilat. Itu dikatakan sebab. Ya terus. Dan akal-akal kita tidak dapat mengetahui kesesuaian yang jelas antara sebab dan juga hukumnya. Iya, nggak sampai juga, Mang. Ya. Terus. Wajib di syahri Ramadan sababun wujud isyami, dan menyaksikan bulan Ramadan menjadi sebab bagi wajib berpuasa. Dikauli ta'ala karena pada firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa orang yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Iya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, artinya juga siapa yang hadir, ya nggak kemana-mana, maka dia wajib puasa. Jadi dia wajib, karena dia tidak safar, wajib dia puasa. Kalau dia safar, itu dibolehkan dia tidak berpuasa. Ya. Pokoknya Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati Sallallahu Alaihi Wasallam suruh liru'yat ini wa akhir liru'yat ini. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berpuasalah kalian karena melihat bulan.
Al-aqlu la yudriku munasibatan zahiratan li tashbihil munasabatan. Al-aqlu la yudriku munasabatan zahiratan li tashbihil hukmi. Akal itu tidak dapat mengetahui kesesuaian yang jelas pada persyariatan hukum tersebut. Wa ashhurul haji sababun li wujubil haji ala mustati'. Dan bulan-bulan haji itu menjadi sebab bagi wajibnya haji atas orang yang mampu. Dikauli ta'ala, karena pada Allah Ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumatun wa man farada fihinna al-hajja fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil haji. Haji itu bulan-bulan yang diketahui. Maka siapa orang yang wajib atasnya untuk berhaji, maka hendaklah ia tidak mencampuri istrinya dan tidak berbuat fasik serta tidak berbantah-bantah pada haji. Walau nudriku munasabatan maqulatan lidasa wabi wa hukmi. Dan kita tidak mengetahui kesesuaian yang dapat masuk di akal antara sebab dan hukum. Dan sama hadza sababan wa ilatan, dan hal ini dinamakan sebagai sebab bukan ilah. Iya. Sebab puasa karena melihat bulan. Berbuka karena melihat bulan. Ini sebabnya. Sebab ru'yatul hilal. Gitu. Ini sebabnya, ru'yatul hilal. Itu sebabnya. Lalu, itu tidak dikatakan illah. Kenapa sih kok melihat bulan itu menjadikan kita wajib puasa? Udah, itu mah urusan pusat ya, urusan Allah. Memang Allah tetapkan seperti itu, gitu. Haji pada bulan-bulan yang ditentukan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Ashurul Hajj. Al-Hajju Ashurul Ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu di juz 2 itu ya. Al-Hajju Ashurul Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kalau sudah masuk Syawal, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, bagi orang yang mampu dengan sebab tersebut maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Kenapa sih nungguin bulan Syawal sama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah? Emang udah ketentuannya gitu. Itu sebabnya. Sebabnya sudah masuk bulan haji ya, maka yang mampu wajib melakukan ibadah haji. Al-musati, orang yang mampu. Kalau dia tidak mengerjakan haji ya dia berdosa karena dia mampu. Gitu. Ya. Inna awwala baitin wudin nasi. Inna awwala baitin wudin nasi. Wah, itu di juz 4 itu. Apa ayatnya? Ingat nggak Azhari? Kalau baca dari awal, insya Allah ketemu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu shay'an fa inna Allaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatlu in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala al-kadhibi fa ulaika hum adh-dhalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kanu musyrikin. Inna awwala baiti lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan wa hudan. Jangan cepat-cepat. Lam tanbiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu inna Allaha bihi 'alim. Kullu ta'amin kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatlu in kuntum shadiqin. فمن افترى على الله بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. إن أول بيت وجد الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini dalil walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Jadi kalau sudah pernah belajar antara am dengan dengan khas atau dengan
Ya apa namanya? Am dan khas. Satu lagi apa namanya? Ya. Itu walillahi an-nasi hijjul bait. Setiap orang itu berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Man istaqa'a, ini khas. Berarti khusus buat orang-orang yang mampu. Ya. Itu apa namanya? Mutlak dengan satu apa bahasanya itu? Kalian ingat gak? Ada istilahnya itu. Hah? Antara ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a. Setiap orang itu berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Itu namanya ya bisa disebut am itu. Ya. Nah, dan khas. Nah, satu lagi itu disebut namanya mutlak dan muqayyad. Mutlak walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a, ini itu namanya muqayyad ya. Dikhususkan hanya untuk orang yang mampu, seperti itu. Ya, jadi kembali. Jadi sebabnya orang melakukan ibadah haji itu sebabnya adalah masuknya bulan haji bagi yang mampu. Kalau masuk bulan haji dan dia nggak mampu ya nggak wajib. Atau dia mampu tapi belum masuk bulan haji ya belum wajib juga, gitu. Ya. Itu dikatakan sebab. Kenapa sih harus bulan haji? Itu urusan pusat ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Syada. Maka berpuluh sababan hukum taklif. Terkadang ada sebab itu menjadi sebab bagi hukum taklif. Kamu takut dalam beramsilah bisa dikoti sebagaimana telah lalu pada contoh-contoh yang terdahulu. Al-munasibu wal-munasibu minhu, baik sebab tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukumnya. Wamislunya tindisobi syar'i sababul ijabi zakati. Seumpama kepemilikan yang mencapai nisab syar'i itu menjadi sebab bagi wajibnya zakat. Wasarikoti sababul ijabi fakiriyati, dan pencurian itu menjadi sebab bagi wajibnya potong tangan. Walmarudi sababul ibah fitri fi Ramadan, dan sakit menjadi sebab bagi bolehnya berbuka pada bulan Ramadan. Iya. Waqad yakunu sababan li isbati milkin aw hilin aw izalati bima. Dan kadang ada sebab itu menjadi sebab bagi tetapnya kepemilikan, menetapkan kepemilikan ataupun kehalalan atau menghilangkan keduanya. Iya. Kal bai'i li isbatil milki wa izalatihi, seperti jual beli untuk menetapkan kepemilikan dan juga menghilangkan kepemilikan. Iya, udah dijual hilang pemiliknya. Udah bukan hak dia lagi gitu. Terus. Dan wakaf dan juga memerdekakan itu menjadi sebab bagi gugurnya kepemilikan. Menggugurkan kepemilikan. Untuk menggugurkan kepemilikan. Wazawaji diisbatil jili, dan menikah menjadi sebab bagi menetapkan kehalalan. Nah, coba dah. Di kamus itu memang ada kata ini kalimat zuwaj. Orang-orang suka nyebutnya zuwaj. Udah zuwaj belum? Gitu. Kalau di kamus apa? Zawaj kan ya. Tapi orang sebutnya zuwaj ya. Itu bahasa ya. Bahasa gaul apa gimana? Udah zuwaj belum gitu? Udah zuwaj belum? Ya kan. Ya tepatnya udah zawaj belum gitu ya. Kayak kalau udah zawaj, itu udah zawaj belum? Kayaknya nggak enak ya. Udah zuwaj belum ya? Kayak bahasa gaul kali ya. Jadi wazawaj di isbatul haid, dan perkawinan pernikahan itu ya sebagai penetapan kehalalan. Terus waktu ini dan tolak untuk menghilangkan kehalalan. Wal qarabati listiqaqil irsi, kerabatan untuk sebab kelayakan kepemilikan warisan. Iya, kepemilikan warisan. Wa itlaqil wali listiqaqil dhamani al-muslimin, dan merusak harta menjadi sebab kelayakan tanggungan atas orang yang merusak. Iya. Masalahu imam makmur dan mukallafi, dan mendapat sebab terkadang ditakdirkan kepada seorang mukallaf. Al-qatlil amdi sababun wijal kisosi, seperti membunuh dengan sengaja itu menjadi sebab wajibnya kisos. Wa ukuli bai'in wa hijaratin wa zawajin,
asbabul ahkam minal mutarattabati 'alaiha, dan akad-akad dari pinjam jual beli, pinjam meminjam, dan pernikahan itu menjadi sebab-sebab bagi hukum-hukum akad-akad tadi berkaitan. yang timbul akibat akad. Menimba goiru makdurin dan mukalafi, dan terkadang sebab itu tidak ditakdirkan kepada seorang. Artinya makdur ini bukan ditakdir, artinya kuasa. Sebab itu imam makdurul mukallaf ini dia kuasa karena dia melakukannya begitu. Membunuh kan itu kekuasaan dia, kemauan dia begitu. Ya, kemauan dia. Ya, akad jual beli atau akad zawaj itu kan kemauan dia. Sebabnya itu namanya makdur, yang dia kuasai, dia menguasai. Sebab imam makdurun bukan, artinya bisa dikuasai, artinya dengan kemampuan dia gitu. Nah, ada sebab yang kedua, wa ghairu makdur, artinya di luar kekuasaan dia nggak mampu gitu. Nah, contohnya Tadukhulul waqti lijabi sholati, seperti masuknya waktu bagi wajibnya sholat. siapa yang bisa menggeser matahari? Nah, ini kan ghairu makdur namanya gitu. Terus Wasigo yang subutil wilayati ala sogiri, dan masa kecil bagi tetapnya kewalian atas anak yang kecil. Menghormati bersih dan kerawatan untuk warisan. iya, anak kecil atau kerabat, siapa yang bisa? Emang dari sononya Allah yang menjadikan gitu. Ini di luar kekuasaan dia. Sebabnya ada kerabat gitu. Kok ente bisa dapat warisan? Ya emang dari sononya ada hubungan darah gitu kan. Ya, kenapa anda nggak dapat gitu? Kan ada kan teman dekat. Ya karena memang di luar kuasaan kita ya. Gitu. Kalau dulu memang ada tuh warisan itu dengan sebab mu'akhah. Apa mu'akhah? Dipersaudarakan antara kaum Ansor Madinah dengan Muhajirin dan Madinah dan Mekah dan Ansor orang Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, itu bisa mewarisi, tadi mewariskan. Tapi ya itu yang itu begitu yang sudah dinasah, yang sudah kita baca ya dalam kitab warisan, sudah lagi tidak berlaku dengan muakhah. Jadi dia berlaku itu dengan qarabah sebabnya. Terus dan hukum sebab annahu iza wujida farattaba alaihi musabbabuhu hasban. Apabila didapati sebuah sebab, maka timbul dari sebab tersebut oleh musababnya secara pasti. Sawa'un akana musabbabuhu hukman taklifiyyan kam isbatan milkin muhilin abdizal latiha. Sama halnya musabab itu berupa hukum taklifi ataupun menetapkan kepemilikan atau kehalalan atau menghilangkan keduanya. Karena musabbab la yatakhallafu an sababihi syar'an. Karena bahwa musabab itu tidak menyelisihi dari sebabnya secara syara. Sawa'un aqsada man basyara sababa tarattu bal musabbab alaihi am lam yasifhu. Sama halnya apakah orang yang melakukan sebab tadi bermaksud untuk menimbulkan musabab ataupun tidak bermaksud. Faman safara sabatalahu ibahatul fitri fi Ramadan. Maka siapa orang yang safar, maka tetap baginya kebolehan berbuka pada bulan Ramadan. Sawa'un aqsada am lam yaqsid, sama halnya yang bermaksud ataupun tidak bermaksud. Faman tazawwaja wajib alaihi al-mahru wa nafaqatu zawjihi. Dan siapa orang yang menikah, maka wajib baginya mahar dan juga nafkah istrinya. Waman talaqa zawjatahu sabata lahu haqqu muraja'atiha. Dan siapa yang mentalak istrinya, maka tetap bagi orang tersebut hak wujud istrinya. Walau qala la raj'atan, meskipun orang tadi mengatakan tidak ada hak wujud baginya. Karena musabbab ditartib syari'i la al-insani. Karena bahwasanya musabab itu diakibatkan oleh syari, bukan dari manusia. Maka marahtu bainal musabbibi wal musabbabi bismillahi wa iradatihi. Dan telah sempurna hubungan antara hal yang menyebabkan dan hal yang disebabkan dengan ketentuan Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala. iya, itu ya. Jadi bab itu memang ya orang seperti apa namanya, dia nikah, maka dengan sebab nikah wajib dia memberikan mahar dan berikan nafkah pada istrinya. Saya nggak bayar mahar, gitu ya nggak boleh. Saya nggak berikan nafkah, nggak boleh. Begitu juga orang yang menceraikan istrinya berhak untuk merujuk. Oh nggak ada lagi rujuk, istilah rujuk, nggak bisa.
Gitu. Makanya ada banyak orang gitu kalau sudah nikah itu dia nggak mau rujuk. Suami mau rujuk, istri nggak mau. Itu sebenarnya sudah jadi rujuk. Gitu. Mau kabur-kaburan istrinya. Itu istrinya itu. Kalau dikatakan saya mau rujuk, walaupun dia bilang nggak mau. Itu harus paham tuh seorang perempuan tuh yang sudah dinikahi. Ya, walaupun dia ngomong nggak mau, saya nggak mau rujuk. Nggak ada, emang Allah sudah tetapkan kok orang yang menceraikan selama itu dalam iddah boleh rujuk. Itu kecuali idahnya sudah habis baru nggak ada rujuk. Kalau mau balik juga harus nikah yang baru gitu. Atau sudah cerai 3 kali boleh nggak ada rujuk gitu. Jadi nggak ada tuh perempuan itu nggak ada rujuk ya, la ruj'ata li, nggak ada, saya nggak bisa balik lagi dah ya, udah ditutup pintunya mertua saya, habis saya nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang ya? 18 ya? Iya, nanya tadi ya. Ada apa nih? Stop telepon. Kalau apa? Mulai ngajar. Apa?